warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah. Teman-teman yang Bapak cintai, segala puji bagi Allah, zat yang telah begitu baik, memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi wasallam. Teman-teman, kalau berbicara tentang bersyukur, maka tentu kita akan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi sebenarnya alhamdulillah itu hanya bentuk syukur yang kecil, ya. Kenapa demikian? Karena syukur yang sesungguhnya adalah bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, maka seharusnya kita semakin menambah ketaatan kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Semakin banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, maka semakin kufur pula, semakin jauh pula, semakin kita tinggalkan pula perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sekarang kita sama-sama tahu bahwa bukan cuma Indonesia, tetapi dunia sedang dicemaskan, sedang ditakutkan oleh sebuah musibah yang Allah berikan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Teman-teman, musibah ini membuat aktivitas kita tidak bisa berjalan seperti mana biasanya. Orang yang bekerja diliburkan, ya. Bahkan ada yang dirumahkan, di PHK. Orang yang bersekolah diliburkan juga atau dibuat program belajar di rumah. Seperti halnya yang sekarang teman-teman rasakan, ya. Sekarang belajar di rumah. Nah, teman-teman, belajar di rumah jangan kemudian kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan, ya, belajarnya. Kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kemudian teman-teman, kita mesti menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, ya, atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat apa, Pak Guru? Nikmat yang luar biasa. Kita diberikan kesehatan, lingkungan yang begitu baik, sekolah yang baik, ya, sekolah yang bagus, fasilitasnya yang mencukupi, kemudian berada di keluarga muslim, itu semuanya nikmat Allah yang luar biasa. Ya, teman-teman, kalau kita melihat, ya, teman-teman, dari zaman Rasulullah hingga ke zaman-zaman berikutnya, dari para sahabat tabi'in sampai ke bawahnya, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Teman-teman, sepeninggal baginda Rasulullah, pernah suatu ketika beberapa para sahabat yang masih tertinggal, yang masih hidup zaman itu, mereka tinggal di Mekah, ya, teman-teman. Mereka kemudian mendengarkan bahwa ada salah satu sahabat yang bernama Abu Darda, ya, yang mana beliau ini memiliki satu hadis yang ia dengarkan langsung dari baginda Rasulullah, yang mana hadis itu tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, oleh siapapun kecuali beliau. Lalu kemudian para sahabat ini langsung bergegas, bersiap-siap untuk berjalan menemui sahabat yang mulia Abu Darda yang saat itu tinggal di Damaskus, Syria. Yang mana kalau kita naik mobil, teman-teman, dari Mekah ke Damaskus itu membutuhkan 2 malam 1 hari, ya. Nah, para sahabat waktu itu berjalan kaki, teman-teman. Maka kemudian dengan semangat dan keikhlasan kepada Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu dalam hal ini adalah ilmu agama, perkataan Allah dan Rasulullah, maka mereka langsung bergegas berjalan menuju Damaskus dari Mekah. Setelah beberapa hari berjalan, ya, teman-teman, mereka tiba, ya. Setelah beberapa waktu berjalan, ya, teman-teman, mereka akhirnya tiba di Damaskus, di tempat tinggalnya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Setelah sampai di rumah Abu Darda, kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang datang, "Ada apa? Kenapa kalian datang ke sini? Apa yang bisa saya bantu?" Kemudian para sahabat yang datang dari Mekah tadi tidak banyak menjawab. Mereka mengatakan bahwa kami inginkan hadis. Kami mendengarkan bahwa Anda memiliki satu hadis yang mana hadis itu tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, oleh orang lain. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah ada hajat yang lain? Apakah ada hal yang lain membuat kalian datang ke sini? Kata para sahabat yang datang tadi, tidak ada. Kami hanya inginkan hadis. Maka kemudian keikhlasan mereka, keinginan mereka yang kuat untuk menuntut ilmu
langsung Allah balas dengan sebuah hadis yang keluar dari lisan Rasulullah yang mulia, yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melapangkan hatinya ya untuk berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalannya menuju surga. Maka daripada itu teman-teman, kita harus semangat menuntut ilmu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak ingin merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya maka ia akan merasakan perihnya kebodohan. Maka daripada itu kita mesti semangat menuntut ilmu. Selain daripada menuntut ilmu itu wajib bagi kita, maka itu pun bentuk syukur kita kepada Allah, diberikan nikmat yang begitu banyak. Bagaimana para sahabat dulu, orang-orang terdahulu menuntut ilmu itu berjalan kaki, menemui gurunya, susah payah, ya teman-teman. Sedangkan kita sekarang Allah berikan nikmat yang luar biasa, ya fasilitasnya lengkap, ada mobil, ada motor yang bisa memfasilitasi kita untuk menuju sekolah, menuju tempat belajar, ya. Kemudian tempat belajar kita pun dengan fasilitas yang bagus. Sedangkan para sahabat dulu, kalau mereka berjalan malam, mereka menggunakan obor sebagai penerangan. Tetapi kita semuanya sudah serba lengkap sekarang. Maka jangan pernah untuk bosan menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, ya. Karena siapa yang melapangkan hatinya untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Demikian dari Pak Guru. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah di dalam Islam, ya. Istiqomah puasa kita untuk berpuasa hingga di puasa terakhir nanti. Demikian ya yang bisa Pak Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.